Jadi saya sampaikan juga emang kalau Wali Songo ini kalau dibilang sebagai penyebar yang pertama mungkin kurang pas. Karena beliau-beliau ini di abad 14-15, tapi sebagai yang paling awal sukses dalam penyebaran dakwah Islam senusantara. Arti kata bukan yang paling awal, tapi yang paling sukses. Nah, kalau kita lihat sendiri Nusantara dari Sabang sampai Merauke, tentu yang pertama kali Islam masuk di Nusantara ada yang dari Aceh, sering Mekah. Dan bahkan di Baros juga sudah ada Islam masuk dari abad 8, 9. Jadi di masa-masa sahabat dan tabiin juga sudah ada yang masuk. Tapi penyebarannya belum ekspansif, hanya di sebagian tempat saja. Memang paling awal tuh Aceh, makanya kita sepakat Aceh merupakan serambi Mekah. Ya, sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu. Jadi, pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika termasuk tadi. Kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek yang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, saterusnya am khalaqus samawati wal ardh. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Am lahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazanahnya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah. Dioperasi ini terus gimana? Ini Tuhan model apa? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngendikan kana yakulani to'am wa kana yakulani to'am. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh, saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Terus orang itu cuma alhamdulillah habis ngasih makan apa? Tuhan, tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Karena ya kulanit. Nah kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan. Karena ulama-ulama yang model paket. Yasin menjadikan masuk surga. Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian katanya. Maksud saya, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran itu punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Tapi boyo baca misalnya ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Mbok ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati kan? Itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa itu? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Nah, tapi Nusantara di masa lalu itu sentral kekuasaannya di Pulau Jawa. Jadi ada Majapahit yang menjadi sentra kekuasaan di masa abad 14 itu. Nah, di Sumatera ada Sriwijaya. Sriwijaya juga ada. Jadi emang ada pusat-pusat kekuasaan ini kan, kalau di Nusantara ini ada dua yang besar, Sriwijaya dengan Majapahit. Kalau Sriwijaya lokasinya di Sumatera bagian selatan,
Nah, Islam waktu itu di Sumatera bagian Aceh itu kan utaranya. Betul. Nah, jadi kalau masalah Perlak ya. Perlak, udah gitu Pasai, Aceh Darussalam. Tapi kalau Sriwijaya yang masih non Muslim di masa lalu dalam kajian sejarah itu ekspansinya lebih luas. Artinya Islam bertahap untuk bisa berkembang di Nusantara hingga akhirnya alhamdulillah umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Betul. Nah, peran dakwah ulama yang sehingga umat Islam terbanyak di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia, itu adalah peran jasa Wali Songo yang berhasil mengembangkan ekspansi dakwahnya sehingga umat Islam terbanyak di dunia di Indonesia. Baik, jadi ada yang masuk dari Arab langsung, ada yang masuk dari Persia. Nah, itu yang utama masuk dari sana. Kemudian nanti tentunya karena Islam ini berkembang, nanti juga kemudian ada yang pedagang-pedagang Islam yang dari Gujarat. Nah, untuk Wali Songo, ini yang perlu disampaikan juga, ternyata berdasarkan kajian lebih lanjut, ada namanya ulama yang memang datang melalui pelayaran dagang Gujarat, tapi secara silsilah ada dua muasal utama. Ada yang dari Maghribi Maroko, ada yang dari Samarkand Uzbekistan, dan bukan dari Yaman. Oh, Tapi di masa-masa tertentu kita sempat husnuzon seakan-akan Wali Songo itu dari Yaman. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurillah setelah ada kajian mendetail kita menjadi tersadarkan ternyata pernah ada ulah oknum-oknum tertentu yang tak bertanggung jawab berupaya membelokkan sejarah dan silsilah Wali Songo seakan-akan keturunan Yaman. Seakan-akan keturunan Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Bahkan juga beberapa ada yang sempat mau membelokkan ke Bin Yahya, salah satu oknum-oknumnya ada gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita mengkaji data literatur yang lebih tua, lebih primer, data internal dan bisa dikolaborasikan dengan data eksternal, dan alhamdulillah juga beberapa sudah mendapatkan isbat nasab dari nakib negeri muasal, sehingga alhamdulillah jelas Wali Songo bukan dari Yaman, tapi dari sebagian dari Maroko, sebagian dari Samarkand Uzbekistan. Dan ini juga menarik Om Haji Roma karena terkait dengan tradisi torikoh yang berkembang di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, Wali Songo ini adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Nah, sehingga andai kata mereka ini keturunan Ba'alawi muasal Yaman, tentu yang dibawa adalah torikoh Ba'alawiyah. Tawasulannya kepada mungkin Fakih Muqaddam atau Ubaidillah atau Ahmad bin Isa yang versi mereka nyambungnya ke sana. Tapi ternyata terbukti tidak sama sekali. Jadi kalau yang dari jalur Maghribi Maroko, Syekh Abdul Qadir Jilani ya. betul. Nasabnya atau ininya sanad torikoh dan sanad keturunan silsilahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dari Irak pindah ke Maroko, dari Maroko atau Maghribi pindah ke Nusantara, itu membawa torikoh Qadiriyah, membawa torikoh Syaziliyah, Naqsabandiyah dan ya. Rifaiyah. Nah, yang Samarkand Uzbekistan baru membawa torikoh Naqsyabandiyah, Syatariyah, Kubrowiyah. Jadi ada dua muasal ini yang turun-temurun berkembang di Nusantara. Sehingga keluarga Wali Songo jelas bukan keturunan Ba'alawi, jelas tradisi torikohnya juga bukan ke Ba'alawi, bertawasulnya pun juga tidak kepada Ba'alawi, tapi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanil Aulia yang berasal dari Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu ya saudara-saudara. Jadi memang ada sinkronisasi, ada ketersambungan antara pernyataannya Tubagus Mogi dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Bah. Yaitu pada dasarnya itu ada berkesinambungan gitu loh. Bahkan mengakui Gus Bah sendiri tadi bilang kan kalau kita warga Aceh itu harus bangga. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Islam itu dikembangkan awal mulanya dari Aceh dan dibenarkan juga oleh manuskrip sejarah ya, yang yang dinyatakan oleh Tubagus Mogi yang sedang diundang di podcastnya Bang Haji Roma Urama. Di sana menegaskan ini loh salah satu kenapa Aceh itu disepakati oleh seluruh ulama Nusantara kalau Aceh itu jadi serambi Madinah. Bukan asal-asalan saudara-saudara, tapi karena memang ada sejarah yang panjang ya saudara-saudara. Bukan sekedar mengakui atau mengklaim kalau ini punya saya, itu bukan seperti yang sedang viral sekarang.
saya nggak perlu menjelaskan ya saudara-saudara, tapi kalian harus bisa tangkap sendiri apa dan bagaimana maksud dari kata-kata di atas itu. Kata-kata dari itu bagus dan mungkin Bang Haji Roma Irama ya. Kalau Gus Bah ini kan saya memang sengaja mengupload ini agar sinkron gitu lah, agar kita itu tahu sejarah runtunannya itu bagaimana gitu lah, agar kita semua itu tidak tersesat, agar kita semua itu melek sejarah, agar kita semua itu ingat perjuangan para pendahulu kita. Oke ya saudara-saudara, sampai di sini saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan hikmah di balik tontonan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.